Hora, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kabar kita selalu sehat dan Tuhan akan selalu menuntun kita untuk boleh melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita melakukan itu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Nah, firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah yang dapat kita lakukan kalau mata kita ini tidak dapat melihat? Apakah yang akan dapat kita lakukan kalau telinga kita ini tidak dapat mendengar? Tentu ada suatu kesulitan yang akan kita alami. Dan kesulitan itu akan membawa kita kepada keputusasaan. Demikianlah yang dialami oleh umat Allah dalam nats ini. Ada seruan yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya. Seruan itu adalah berupa kabar baik, kabar keselamatan. Kenapa itu diberikan oleh Allah kepada mereka? Karena Allah ingin memperbaharui setiap kehidupan umat yang percaya kepadanya, secara khusus umat Tuhan yang pada saat itu sedang masa pembuangan. Allah ingin memberikan suatu pencerahan bagi mereka. Sekalipun Allah menghukum, tetapi kasih Allah itu lebih dalam dan lebih luas dibandingkan dengan hukumannya. Apakah yang dilakukan oleh Allah? Dalam nats ini dikatakan bahwa pada saat itu mata orang-orang buta akan dicelikan. Artinya pada saat itu mereka memang mengalami buta secara rohani. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada saat itu mereka mengalami ketulian secara rohani. Kenapa itu terjadi kepada umat Allah? Dan mungkin juga terjadi kepada kita di zaman sekarang ini. Kita mengalami buta rohani dan tuli secara rohani. Karena kita melakukan kejahatan, karena kita melakukan dosa, karena kita memberontak kepada Allah. Tapi hari ini firman Tuhan berseru bahwa masa itu akan berakhir. Telinga yang tuli itu, tuli secara rohani, mata yang tidak dapat melihat secara rohani, Tuhan akan bukakan. Dan Allah akan menjadi terang dan keselamatan kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak menginginkan buta secara rohani selama-lamanya. Juga tidak menginginkan tuli secara rohani untuk selama-lamanya. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Tuhan mengingatkan kita. Percayalah akan janji keselamatan Allah. Jangan lagi mau diperhamba oleh dosa dan kejahatan, tapi lakukanlah segala sesuatu yang baik dan menuju kepada pertobatan, sehingga Allah pada akhirnya akan mencelikan mata kita dan membuka telinga kita untuk melihat karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Tetap semangat menjalani kehidupan kita, tetap selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kabar keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Karya kebaikan Allah telah Engkau wujudkan dalam kehidupan pribadimu Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kami mengalami kebutaan secara rohani, Engkau mencelikan kami ya Tuhan. Ketika telinga kami mengalami ketulian secara rohani, Tuhan membukakannya. Melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Biarlah kami hidup selalu dalam keselamatan itu Bapa, supaya kami tidak lagi terjadi kebutaan secara rohani, tuli secara rohani, tetapi akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kepada kami untuk mengerjakan karya-karya keselamatan itu. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam melakukan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami hari ini Tuhan boleh senantiasa memberkati dan memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.